kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencari amal, untuk mencari bekal kelak nanti di akhirat dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah sekali-kali kesempatan atau waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita sia-siakan begitu saja. Karena waktu yang berjalan, waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Dan kita tidak tahu sampai batas kapan waktu perjalanan kita akan berakhir. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, tidak ada yang tahu. Karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwa segala apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Adapun dalam kesempatan khutbah ini, khotib ingin menjelaskan tentang 3 golongan manusia yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, di dalam menerima peringatan Allah atau perintah Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Disadari atau tidak disadari bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sumber yang sama. Proses dan kejadiannya pun tidak berbeda. Namun demikian, kita sebagai manusia mempunyai perbedaan baik dari segi bentuk fisik maupun sifat serta karakternya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, berasal dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga summa ja'alnahu nutfatan min qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau lain. Hadirin para orang tua kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, apapun bentuk, apapun rupa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari asal yang sama, tidak ada bedanya, yaitu saripati nyatanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan saripati tanah itu menjadi air mani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam surat Al-Mu'minun juga, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa khalaqnal nutfatan 'alaqatan wa khalaqal 'alaqatan mudghatan ma khalaqnal mudghatan 'idhaman fakasawnal 'idhama lahman summa ansanahu khalqatan kharab fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Para orang tua kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah proses kejadian manusia itu 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan kejadian kita. Sebelum sains teknologi ini menemukan, ternyata Islam lebih dulu menemukan bagaimana proses kejadian manusia itu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menjelaskan tentang kejadian kita di dalam Al-Qur'anul Karim. Hadirin saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah proses kejadian kita, tidak ada bedanya. Namun begitu banyaknya manusia, miliaran manusia
sesungguhnya perhatikan dan renungkan, pasti ada perbedaannya. Walaupun serupa tapi tidak sama, walaupun sama pasti tidak serupa. Kita lihat saja raut wajahnya, pasti setiap orang itu berbeda. Belum lagi karakternya, itulah menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, manusia diciptakan dari bentuk ataupun asal yang sama, namun karakter dan pribadinya itu berbeda. Itu merupakan hak pribadi masing-masing. Namun tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita yang namanya manusia di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk semata-mata mengabdi kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau beribadah kepada-Aku. Jadi intinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengemban amanah sebagai pemimpin khalifah di muka bumi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini, tidak dibiarkan los begitu saja. Tidak dibiarkan manusia itu melanglang buana, melibas apa yang ada, kemudian berlaku sikap semena-mena. Namun Allah menciptakan manusia, begitu juga menurunkan petunjuk kehidupannya. Agar apa? Agar manusia itu tidak tersesat, agar manusia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Apa petunjuk bagi manusia itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa kita di akhir zaman ini adalah Al-Qur'anul Karim. Itulah petunjuk jalan kehidupan agar kita tidak tersesat jalan dan bisa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Namun demikian, dalam menghadapi petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini tidak sama. Karena pemikiran manusia itu berbeda-beda. Walaupun manusia itu dibekali pikiran, dibekali akal, diberikan perasaan, namun semua pikiran manusia itu tidak sama, perasaannya itu berbeda. Dalam menanggapi Al-Quran atau petunjuk Allah, ada 3 golongan manusia yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja? Yang pertama adalah golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang senantiasa patuh dan tunduk kepada Allah, yaitu di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib dan mengerjakan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini? Orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Kemudian orang-orang yang senantiasa menafkahkan sebagian rezekinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan berkata, "Sami'na wa ata'na." Kami mendengar dan kami taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa ganjaran bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang ini di kedudukan yang paling atas. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati 'arduha as-samaa'i wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan Allah yang di dalamnya akan disediakan
Surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jaminan Allah. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, maka ia akan menerima tempat yang paling tinggi, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan orang-orang yang tidak mau menerima perintah Allah, yaitu golongan orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan pernah beriman. Kita dakwahi bagaimanapun, kalau memang orang itu tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah terbuka hatinya. Mengapa demikian? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ghishawatu wa lahum azabun alim. Bagi mereka telah ditutup pintu hatinya oleh Allah, dibutakan matanya, dan yang ada adalah azab yang amat pedih. Itulah bagi orang-orang yang ingkar atau kafir dan tidak mau menerima peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga, golongan yang mana? Golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Kalau dijelaskan dalam hal ini, inilah golongan orang-orang munafik. Kalau dia bersama orang-orang yang beriman, maka ia akan berkata beriman. Namun apabila dia berada di kelompok orang-orang yang tidak beriman atau kafir, maka dia akan mencemooh orang-orang yang beriman. Itulah seolah-olah dia ingin mengelabui Allah, padahal ia mencelakakan dirinya sendiri. Orang-orang inilah yang nantinya akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfala minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di tempat kerak-keraknya neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tiga golongan orang-orang yang menerima ataupun menanggapi Al-Qur'an sebagai petunjuk jalan kehidupan. Yang pertama adalah golongan yang diselamatkan oleh Allah, yang diberikan petunjuk oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua adalah golongan orang-orang kafir yang ditutup mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang senantiasa ingin menipu Allah, padahal dia menipu dirinya sendiri, yaitu golongan orang-orang munafikun. Insyaallah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, taufik serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, dan akhirnya kita akan kembali dengan dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya hanya kepada Allah kita bertawakal, hanya kepada Allah kita berserah diri, dan hanya kepada Allah pula kelak kita akan kembali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.